sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi, salam damai untuk kita semua. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walau secara online, tapi kita percaya penyertaan Tuhan tetap ada buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan.
Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa senyap, dan saya akan pimpin kita dalam foto. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online kita pada hari ini dari awal dan sampai akhir. Amin. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan sama-sama. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sama-sama.
Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur dengan anugerah Tuhan, kami masih bernafas hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk peluang bersama secara maya dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kami sepanjang masa-masa yang telah berlalu. Terutama sekali Bapa di syurga, seminggu lepas Tuhan sudah menyertai kehidupan setiap kami. Pada saat ini Bapa di syurga, kami mau datang padamu, memohon keampunan untuk setiap dosa yang sudah kami lakukan. Kami seringkali menggunakan tubuh, perkataan, dan pemikiran kami untuk melakukan dosa. Ada ketika kami berbuat hal yang tidak suci di hadapan Tuhan. Ada hal dan juga ada ketika kami menggunakan mulut kami, menggunakan perkataan yang tidak membina, menyakiti, bahkan menjatuhkan orang lain. Ada ketikanya juga Tuhan, kami mempunyai rencana yang tidak benar dan tidak seiring dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga ada ketika Bapa di syurga, kami lebih banyak menggunakan waktu kami untuk diri kami sendiri, dan kami selalu mengutamakan keinginan daging kami Bapa di syurga. Maka dengan itu kami memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk mengampuni kami dari dosa-dosa yang mendatangkan maut ini Bapa di syurga. Kami bersyukur kerana kami mempunyai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tolong kami Tuhan untuk memperbaharui fikiran dan kehidupan kami supaya kami tidak melakukan dosa, melainkan terus berjuang untuk mengutamakan kehidupan murni di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Di doa pengampunan kami di syurga, kami satukan dan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua jemaah. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Injil Lukas bab yang ke-8 ayat 40 sehingga ayat yang ke-56. Saya mengajak Anda semua membaca firman Tuhan bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, kerana anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan kerana tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia,
kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat semua, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Doa saya dan harapan saya agar semua Anda tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan khususnya hari ini kita boleh beribadah bersama-sama menerusi online. Jangan abaikan ibadahmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, utama dalam kehidupan kita, ya. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Ajarilah kami, ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian yang saya kasihi, pada pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi dalam Injil Lukas bab yang ke-8 ayat 40 sehingga ayat yang ke-56, saya menarik satu tema yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu jangan takut, percaya saja. Ini merupakan ungkapan Tuhan Yesus kepada Yairus pada saat anaknya dikatakan telah meninggal dunia. Tuhan Yesus mengungkapkan ini kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara-saudara, saya percaya kata-kata ini sangat penting untuk kita pada hari ini. Khususnya dalam kita mendepani badai hidup yang menakutkan, khususnya ketika kita menghadapi COVID-19. Ungkapan ini sangat penting kepada kita pada hari ini. Jangan takut, percaya saja. Jikalau pada hari ini Anda sedang menyaksikan ataupun sedang mendengar khotbah yang saya sampaikan, dan pada saat ini juga Anda bersama dengan keluargamu, siapapun yang bersama denganmu, katakan kepada mereka, jangan takut, percaya saja. Katakan ya kepada mereka di sebelah kananmu dan kirimu, katakan, jangan takut, percaya saja. Dan selepas sahaja khotbah ini disampaikan dan selepas ibadah ini, saya juga mendorong Anda semua untuk menyampaikan message penghiburan ini, ungkapan daripada Tuhan Yesus, ya, kepada rekan-rekan kita, ya, supaya jangan takut, percaya saja kepada Tuhan, ya. Karena ini akan memberikan kekuatan, ini akan memberikan penghiburan, dan seterusnya ini akan memberikan harapan di saat tiada harapan. Saudara-saudari, saya mau bertanya kepada Anda semua, pernahkah Anda mengalami sebuah situasi di mana Anda merasa Anda dalam keadaan yang sangat bahaya dan tiada harapan lagi? Khususnya ketika kita mengalami sebuah masalah. Pada waktu itu apakah yang Anda lakukan? Biasanya saudara, dalam keadaan seperti ini kita akan bergelut di antara logik dan juga beriman. Dan selalunya kita akan lebih cenderung kepada logik manusia. Dan apabila kita hanya dikuasai oleh pemikiran logik manusia,
khususnya ketika dalam keadaan yang bahaya dan tiada harapan. Ini sekaligus membawa kita berserah pada masa Allah. Dan pada waktu kita berserah pada masa Allah, maka ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan menguasai seluruh hidup kita dan akan membunuh harapan kita. Namun, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan bahaya dan tiada harapan menurut logik manusia, ini membawa kekuatan, ini membawa penghiburan, dan seterusnya membangkitkan harapan di saat tiada harapan. Dan ketika kita beriman saat menghadapi bahaya atau situasi yang tiada harapan lagi, sebenarnya kita berharap kepada pribadi yang luar biasa, yang mampu menolong kita, dan seterusnya. Ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, jika kita melihat perikop pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini, sebenarnya Yesus baru saja kembali dari daerah Gerasa ataupun Gedara, di mana di sana dia melepaskan seorang lelaki yang dirasuki oleh banyak setan. Dan setelah Yesus kembali dari daerah tersebut, dikatakan bahwa ramai orang menyambut dia, sebab mereka semua menantikan dia. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita melihat perikop ini dari ayat 40 sampai ayat 56, kita dapat menemukan ataupun dapat melihat dua kisah yang terjadi. Dan saya mau mengajak semua Anda melihat kronologi atau perjalanan keseluruhan kisah dalam perikop ini, supaya membantu kita memahami apa message yang disampaikan dalam perikop ini, ya. Nah, yang pertama, saudara, kita dapat melihat pada waktu Yesus tiba dari pelayanannya di daerah Gerasa, dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Yairus, dan Yairus adalah kepala rumah ibadah. Dia datang kepada Yesus dan dikatakan ia tersungkur, dan dia memohon supaya Yesus datang ke rumahnya, sebab anaknya perempuan yang satu-satunya hampir mati. Dalam perjalanan mereka menuju ke rumah Yairus, dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dan perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, dan puji Tuhan, ketika itu juga dia sembuh. Dan setelah itu, kisah Yairus ini disambung lagi. Tetapi disambung dengan kabar yang mendukacitakan, di mana anak Yairus dikabarkan telah meninggal dunia. Namun pada akhirnya kisah ini, anak Yairus telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus daripada kematian. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ada banyak pertanyaan, khususnya dalam perikop ini. Pertanyaan saya yang pertama ialah, kenapa perikop ini menceritakan
sekaligus dua kisah mukjizat. Mukjizat yang pertama ialah perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua ialah anak Yairus dibangkitkan daripada kematian. Kenapa perikop ini menceritakan sekaligus dua kisah ini? Kemudian apa maksud daripada dua kisah ini? Apa maksud? Dan apa kaitan daripada dua kisah ini sehingga diceritakan sekaligus dalam sebuah perikop? Seterusnya, kenapa kelihatannya seperti Yesus sengaja melambat-lambatkan perjalanan ke rumah Yairus? Bukankah Yairus yang memohon terlebih dahulu, dan bukankah keadaan anak Yairus lebih parah? Karena dikatakan hampir mati. Dan akhirnya apa yang berlaku? Dikatakan bahwa sementara Tuhan Yesus masih berbicara dengan wanita yang baru saja disembuhkan dari penyakitnya, mereka telah mendengar kabar di mana anak Yairus sudah pun meninggal dunia. Dan ahli keluarga yang menyampaikan kabar duka cita itu menyatakan kepada Yairus, anakmu sudah mati. Jangan lagi menyusahkan guru. Atau dalam kata yang lain, tak perlu lagi Yesus datang di rumahmu, sebab anakmu sudah mati. Atau dalam kata yang lain, sudah mati, tak perlu lagi. Tak perlu Yesus lagi. Karena menurut pengertian manusia, kalau sudah mati, ya sudah tiada harapan lagi. Jadi sebab itulah ahli keluarga yang menyampaikan kabar duka cita itu menyatakan kepada Yairus bahwa anakmu sudah mati, jangan lagi menyusahkan guru. Tak perlu susahkan Yesus lagi. Tak perlu bawa Yesus lagi. Karena memang pun anakmu sudah mati dan tiada harapan lagi. Stop sampai di situ. Itulah pengertian ahli keluarga yang menyampaikan kabar duka cita itu. Dan ini pengertian umum manusia. Tak mungkin manusia yang sudah mati akan bangkit lagi. Saudara-saudari, apakah message daripada firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saudara-saudara, saya menemukan bahwa dalam perikop ini sebenarnya Tuhan Yesus mau menyampaikan message kepada Yairus dan kepada orang ramai pada waktu itu, dan kepada kita semua pada hari ini, tentang kuasa beriman. Atau dalam kata yang lain, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya supaya tetap beriman dalam apa jua situasi, apa jua keadaan yang kita alami saat ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi saat ini, tiada alasan untuk tidak beriman kepada Tuhan. Inilah kata-kata Tuhan Yesus kepada Yairus dan kepada kita hari ini. Saudara-saudara, lihatlah seorang wanita yang dikatakan telah 12 tahun menderita. Saya yakin wanita ini telah menghabiskan uang yang banyak, telah menghabiskan harta yang banyak, semata-mata untuk proses, membiayai proses rawatannya. Bahkan membeli ubatan di sana sini. Tetapi tidak menemukan jawaban, penyelesaian, kesembuhan terhadap penyakit yang dia hidapi. Lalu apa yang wanita ini lakukan? Dia menjamah jubah Yesus.
dan beriman bahwa pada waktu ia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa wanita ini sudah mendengar tentang Yesus. Dan saya percaya dia adalah salah satu daripada ramai orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia mau mengambil peluang yang terbaik untuk menjamah jubah Yesus. Karena terlalu ramai orang, dan saya percaya dia juga berada dalam keadaan yang sakit. Dia tidak ada kekuatan fisikal seperti orang ramai pada waktu itu untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Jadi apa yang menjadi dia ialah hanya jubah Yesus. Asal kujamah jubahnya, saya pasti akan mendapat kesembuhan. Dan puji Tuhan, saudara, apa yang dia telah imani itu terjadi dalam hidupnya. Dia sembuh. Inilah tindakan iman, dan melalui kisah ini Yesus mau mengajar kepada Yairus dan orang ramai pada waktu itu, dan kepada kita hari ini, supaya memiliki iman seperti wanita ini. Karena apabila kita beriman, apa yang kita imani itu yang jadi pada kita. Itu yang kita alami. Dan seterusnya, kenapa Tuhan izinkan kematian yang berlaku ke atas hidup anak Yairus? Dan pastilah bagi manusia, bagi mereka dan bagi kita, tiada jalan lagi. Sebab sudah mati. Dan bagi mereka dan bagi kita juga, Tuhan Yesus terlambat. Tuhan Yesus sudah terlambat. Tapi kita lihat, saudara, adakah pengertian ataupun konsep ataupun prinsip terlambat bagi Yesus? Mungkin bagi mereka pada waktu itu, kalaulah Yesus datang pada waktu dia belum mati, masih boleh lagi sembuh. Ini mati. Bagaimana menyembuhkan orang yang mati? Ini di luar daripada pemikiran kita sebagai manusia dan orang-orang pada waktu itu. Saudara-saudara, bila seseorang mengalami suatu peristiwa yang menurut logik manusia ini sangat mustahil untuk dipulihkan seperti yang dialami oleh Yairus. Dan ketika itu dia mengalami suatu pertolongan yang ajaib, mukjizat yang melebihi logik manusia. Orang inilah yang akan memiliki kesyukuran yang paling tinggi. Dan ini akan membuatnya lebih setia dan beriman kepada Tuhan. Apa yang jadi pada Yairus? Yairus sangat takjub, hairan. Kenapa ini boleh berlaku? Dan saya sangat percaya Yairus dan keluarganya adalah keluarga yang paling gembira pada waktu menerima mukjizat yang sangat luar biasa itu, saudara. Dan ini yang meneguhkan, menguatkan kecintaan mereka kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga telah menjadi pengkabar berita yang mereka alami tentang Yesus Kristus. Saudara-saudari, banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita barangkali sangat buruk bagi kita. Dan kita mempersoalkan kenapa ini terjadi, kenapa ini diizinkan, kenapa ini berlaku. Tetapi saudara, itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita diajar untuk beriman kepada Tuhan Yesus.
dan bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Saya yakin salah satu sebab mengapa Yesus tidak terus ke rumah Yairus dan menyembuhkan anaknya, karena Tuhan mau membentuk kehidupan beriman Yairus kepada Tuhan. Sama halnya dengan kita, saudara, bila diizinkan sesuatu yang buruk bagi kita terjadi dalam hidup kita, itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami suatu pembentukan kehidupan beriman di hadapan Tuhan. Dan seterusnya ini akan menguatkan iman kita di hadapan Tuhan untuk menghadapi cabaran demi cabaran di masa depan. Saudara-saudara, lihatlah ketika dikabarkan bahwa anak Yairus sudah mati, Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus menghibur, menguatkan, dan mengajar Yairus untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus, untuk tetap tenang, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun sangat mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudara. Dan kita tahu pada akhirnya Yairus telah mengalami suatu pengalaman iman yang luar biasa, di mana anaknya sudah mati, telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa bagi Yairus dan keluarganya. Bahkan seluruh orang yang menyaksikan, bahkan bagi kita, ini sesuatu yang luar biasa. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi berarti bahwa termasuk kematian pun ada jawaban. Berarti saudara-saudara, tidak ada yang kita takut dalam hidup ini. Ya. Sebab itulah Tuhan Yesus mengajar Yairus dan kita untuk tetap percaya, dan tidak ada alasan untuk tidak percaya dalam situasi apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kisah awal daripada perekop ini, di mana seorang wanita disembuhkan oleh karena imannya, seperti yang saya sudah katakan, bahwa selama 12 tahun dia menderita sakit pendarahan, tetapi karena iman wanita itu maka dia disembuhkan. Dan kenapa ini diceritakan terlebih dahulu? Kisah ini mendahului kisah yang dihadapi oleh Yairus. Sebenarnya apa yang berlaku kepada wanita yang telah disembuhkan itu, ini merupakan persiapan Yairus untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus dalam situasinya yang seterusnya, walaupun dia mengalami kematian anaknya. Ini mengajar kepada Yairus untuk tetap percaya walau apapun terjadi. Saudara-saudari, saat ini apa pergumulan yang masih mengikat hidupmu? Apa masalah yang masih membelenggu hidupmu? Apa beban berat yang menekan hidupmu saat ini? Apa ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang menguasai hidupmu saat ini? Saudara-saudari, sama ada masalah yang Anda khawatiri itu belum menimpa atau belum terjadi ke atas hidupmu, ke atas keluargamu, atau sudah menimpa, sudah terjadi ke atas hidupmu atau keluargamu. Firman Tuhan hari ini
berkata kepada kita, kepada saudara-saudari, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Tuhan bersamamu. Tuhan memeliharamu. Berarti apabila Tuhan bersamamu, Dia adalah Allah yang berkuasa, yang akan tetap memelihara, yang akan tetap menjaga, dan tetap memberi kemenangan kepadamu, tetap memberi penghiburan kepadamu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini yang kami peroleh lewat penyertaan dan kasih setia Tuhan, seperti hidup baru yang Engkau karuniakan pada kami. Terlebih Tuhan, saat pagi hari ini kami telah pun mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat ibadah secara online. Namun begitu, kami tetap bersyukur karena kami masih boleh belajar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak merasa takut dan tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami yang selalu ada setiap saat dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Nyata ya Tuhan, dalam situasi dunia menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, firman-Mu mengingatkan kami untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan melindungi kami dari segala mara bahaya. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari sebentar tumbuh dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Bapa di surga, kami mau berdoa buat semua jemaat-Mu. Kuatkanlah iman kami, biarlah iman kami tetap kuat walau di saat goncangan pergumulan hidup tiba. Iman percaya kami kepadamu tetap meneguhkan kami dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat keluarga setiap kami supaya tetap dalam pemeliharaan kuasa-Mu. Bagi kami yang bekerja setiap hari, pimpin dan sertai kami senantiasa. Jauhkan setiap kami dari segala yang tidak diingini. Dan bagi jemaah-Mu juga Tuhan, semua kesehatan mereka, kami mohon Tuhan Engkau terus mencurahkan hikmah dan Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami tetap sehat, dijauhkan dari COVID-19. Dan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang dalam persekolahan, yang semua belajar secara online saat ini, Tuhan kiranya hikmah daripada Engkau lah yang memimpin setiap anak-anak-Mu untuk dapat mengerti apa yang mereka pelajari. Dan bagi guru-guru mereka, Tuhan pimpin setiap mereka. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Bapa kami yang di surga, kami mendoakan setiap keluarga yang saat ini mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan terus menguatkan mereka menghadapi permasalahan ini. Kami mau berdoa buat negara Malaysia dan seluruh dunia yang masih bergelut permasalahan pandemik COVID-19. Karena belum menemukan vaksinnya, kami bermohon hanya kepadamu, tempat kami meminta pertolongan supaya para medis dan menteri-menteri kesehatan segera menemukan solusinya dengan cepat. Kami mau berdoa secara khusus buat Sabah dan wilayah Labuan Tuhan yang saat ini semakin mencatatkan kenaikan angka-angka positif setiap hari. Ya Tuhan, tolonglah berikanlah belas kasihan-Mu pada kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah lindungi jabatan kesehatan dan barisan hadapan supaya mereka tidak terjejas kepada jangkitan COVID-19. Bagi keluarga yang berduka, hiburkanlah mereka. Bebaskanlah kami dari permasalahan ini dengan segera ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin.
Sidang jemaat sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita masuk dalam doa syukur, kemudian bersama-sama melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, dan seterusnya menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan ke atas hidup kami semua sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami menghadapi badai hidup di tahun 2020 ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tetap beserta dalam hidup kami. Itulah yang menghibur, itulah yang menguatkan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami hari ini, supaya dalam situasi apapun, ajarilah kami untuk tidak takut dan tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh memberi persembahan. Oh Tuhan, biarlah persembahan yang kami hulurkan itu berasal dari hati yang mengasihi Tuhan, yang berasal dari hati yang bersukacita, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan pakai dalam kerajaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada ibadah pada pagi hari ini kami mau melafazkan doa Bapa kami bersama-sama, doa yang sempurna, doa yang Tuhan Yesus sudah ajar kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti ibadah menerusi online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Dan saya juga mau ucapkan selamat melayani dalam rumah Anda masing-masing, dalam keluarga Anda masing-masing, dan juga dalam pekerjaan atau di mana sahaja Anda berada. Biarlah Kristus dimuliakan di dalam hidupmu. Saya berdoa agar semua Anda tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetaplah menjaga diri dimanapun Anda berada, dan tetap mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk membendung penularan COVID-19. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.